beranak gitu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik yang ada di sebelah kiri, apa kabar semuanya? Baik, ayo duduk anak soleh. Mana duduk rapimu? Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang terhormat Ketua Lingkungan RT 502 Bapak Hasanuddin Asyafi SE, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Doa Aisyah Bapak Haji Juwandi, yang kami hormati Ustaz kita Bapak Ustaz Muhammad Ramli SHG, dan penceramah kita nanti yang insya Allah akan
tampil dan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Akhi Abdullah Al-Ustadz Birrul Walidain SPD, Guru Pondok Pesantren Amanatul Huda Tajur, pimpinan almarhum Kiai Haji Subur Supriyadi rahimahullahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman dan juga adik-adik sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Ini sekarang bulan apa sekarang? Bukan bulan Maret, tapi bulan Hijriahnya bulan apa nih, adik-adik? Bukan Isra, tapi ini bulan Sya'ban. Karena ini bulan Rajabnya kemarin sudah kita lewat. Ya. Jadi jangan hafalnya itu bulan Maret aja, tapi bulan Hijriah. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Begitu. Memang perlu kita murojaah. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmat pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Dek, halo Dek, masih semangat Dek? Cakep, mantap surantak ya. Bapak Ibu dan jamaah serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Safar, seorang sahabat Nabi yang sudah hafal sekitar kurang lebih 7.340 hadis. Subhanallah. Suatu saat Rasulullah SAW beliau bergegas ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, lalu diikuti oleh seorang lelaki yang namanya nggak tahu, yang mungkin atau dianggap namanya Fulan. Rasul SAW melakukan sholat, lalu seorang laki-laki yang bernama Fulan ikut sholat. Ketika Rasul SAW sudah selesai menunaikan ibadah sholat, lalu Rasul melihat si Fulan dia melakukan ibadah sholat. Setelah itu Fulan sudah selesai sholat dan mengucap salam kepada Rasul SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Rasul SAW beliau menjawab, ya Fulan, wahai Fulan, irja, sholli fa illam tushol. Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat. Lalu si Fulan dia mengerjakan lagi. Kemudian yang kedua kalinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kembali kepada si Fulan, Fulan, ulangi lagi sholatnya karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berapa kali mengatakan itu? Sebanyak 3 kali. Nah, si Fulan beliau berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma tusinu min khairihi fa'allimni ya Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku belum bisa memperbaiki sholatnya selainnya, maka ajarkanlah aku wahai Rasulullah SAW. Nah, Rasul SAW beliau berkata sembari mengajarkan, ya Fulan, idza kunta bisolati fakabbir. Jikalau engkau melakukan sholat, maka hendaklah kamu bertakbir. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Kemudian iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an apa yang mudah bagimu bersamamu dengan Al-Qur'an. Setelah itu summa irkat raki'an hatta tatma'in. Kemudian rukuklah dengan tumaninah. Kemudian summa ta'dilu qa'iman. Kemudian hendaklah engkau beriktikaf. Iktikaf pun juga disertai dengan tumaninah.
Kemudian usjudu, bersujudlah. Jalisan. Usjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah dalam keadaan tuma'innah. Kemudian irfa, ya, bangkitlah dari sujud itu seperti engkau sedang melakukan duduk. Makanya itulah ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terakhir yang berkata, if'al dzalika min sholatika kulliha. Kerjakanlah yang demikian itu bukan seluruh rakaat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempunyai 3 metode. Ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah metode drill. Metode drill ini adalah pengulangan, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada si fulan untuk mengulangi sholatnya agar kenapa bisa memperbaiki, baik itu dari rukunya, dari sujudnya maupun juga dari iktidalnya. Itu metode drill. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen sini adalah dia harus membuktikan untuk melakukan riyadhah. Ya, eksperimen dalam arti pengulangan. Riyadhah ataupun latihan sholat disertai dengan tumanina, karena tumanina itu merupakan salah satu rukun sholat, termasuk juga membaca surat Al-Fatihah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fahiya khidajun. Orang yang sholat tidak disertai dengan membaca surat Al-Fatihah, maka dia itu akan terputus. Lalu yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya di sini ibu-ibu, bapak-bapak serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dek, halo. Ini coba perhatikan, renungkan. Rasul mengajarkan kita supaya sholat kita tuh khusyuk. Jangan sholatnya tuh bercanda. Kalau lagi takbiratul ihram lagi begini, tonjok begini. Banyak kan begitu kan? Atau dengan nyenggol dikit. Itu memang mengganggu kekhusyukan sholat ini. Namun bila tumanah. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, aswaun nasi syaiqatan, seburuk-buruk manusia yaitu yasriku fi sholat, yaitu dia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya itu. Qalu kaifa yasriku fi sholati ya Rasulullah? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga sujud. Makanya, Pak, waktu kita masih di bulan Sya'ban, nanti kan di bulan Ramadan, yang perlunya kita memperbaiki sholat kita agar sholat kita dengan penuh khusyuk. Nah, sebagai penutup dari saya sendiri ya, ada 10 kebaikan di dalam sholatnya di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Yang pertama yaitu zainul wajhi, yaitu menghiasi wajah dari segala kejelekan ataupun keterpurukan. Makanya sholat yang kita kerjakan itu alhamdulillah wajah kita masih bersinar, hati kita masih bersih, subhanallah, sampai wajah kita menjadi ganteng ataupun cantik, wajahnya bersih, bersinar. Yang kedua yaitu nurul qalbi, hatinya itu akan menjadi cahaya. Kenapa demikian? Karena bila kita meninggalkan sholat maka hati kita itu akan menjadi hitam. Yang ketiga yaitu rohatul badani, untuk menyehatkan badan kita. Yang keempat yaitu unsur fi qabrihi, menerangi di alam kubur. Yang kelima
mansilur rahmah, untuk mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu miftahul jannah atau miftahus sama, membuka pintu surga atau membuka pintu langit. Yang ketujuh yaitu saklul mizan, yaitu memperberat amal atau timbangan kebaikan. Yang kedelapan yaitu mardhatur rabbil, yaitu mendapatkan keridhoannya atau karunia-Nya, keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan yaitu wahifzum minan nar, dan terjaga dari api neraka ataupun mi'rabu minan nar. Dan yang ke-10 yaitu samanul jannah, dan dia akan menembus pintu surga al-jannatul. Masya Allah, tabarakallah. Dek, halo, masih semangat? Kalian nanti kalau mendengarkan Ustadz yang selanjutnya, tolong kalian dengarkan dulu nasihat-nasihatnya ya. Nih kakak kasih nasihat nih buat kalian. Ayo, kalian harus perbaiki sholat kalian. Supaya apa? Supaya nanti pahala sholat kalian itu tidak sia-sia. Makanya kalau kalian sholatnya bercanda, hati-hati. Makanya kalian lebih baik diulang dulu supaya sholatnya itu kalian itu benar. Itulah kenapa paman akomaham kakotakomatin. Barang siapa yang menegakkan sholat, ya sholat kita itu baik disertai dengan tumanina, maka dia seolah-olah dia menegakkan agama. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia seakan-akan dia meruntuhkan agamanya. Waman tarokaha fakot adalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih hidup nih ya, yuk sama-sama kita bersolawat miftahul jannah, agar kita sholat kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga al-jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Yuk berzikir bersama-sama. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baik, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.